Nabi itu sosok yang paling bisa kita lihat dalam segala bentuk dan segala hal. Nabi pernah kaya, miliarder. Tahu Nabi miliarder? Yang kita tahu Nabi itu miskin mungkin. Ya, Nabi itu pengembala kambing. Yang kita tahu seperti itu toh. Tetapi yang perlu ibu tahu, Nabi itu pada saat menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya apa? Mas kawinnya itu 100 unta. Satu unta harganya berapa? Sekarang mungkin 15 juta dan lebih. Berarti kalau 100 unta, mas kawin Nabi itu 1,5 miliar. Ibu-ibu diberi mas kawin sama bapak-bapaknya berapa? 100.000. Nabi itu mas kawinnya 100 unta. Yang kita tahu Nabi itu orangnya susah. Tidak. Menjadi seorang presiden, pemimpin, menjadi seorang yang sangat sulit ekonominya juga pernah. Dan semuanya itu sosok yang pas untuk kita lihat. Tinggal kita itu di posisi mana. Mas kawinnya loh. Kita mas kawinnya berapa? Nah itu Nabi zaman dulu, zaman 1000 berapa itu? Nah, sudah 1400-an tahun yang lalu mas kawinnya seperti ini. Oh, bukan miskin Nabi, tidak. Dia itu kaya, pernah makan 3 hari sekali juga baru. Kalau kita sehari 3 kali kembali. Ya sudah cerita bahwasanya Nabi kita itu memang luar biasa. Satu lagi ini sosok posisi Nabi yang begitu kaya sama posisi Nabi yang begitu tidak punya. Tidak punya, Bu. Pernah Nabi itu punya menantu namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pernah dengar, Bu? Nabi itu punya menantu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu punya anak yang menjadi cucunya Nabi yang namanya Hasan Husain. Ali bin Abi Thalib itu orang ilmuwan, sampai Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliba. Jadi pintu ilmu agama itu di Sayyidina Ali setelahnya Nabi itu. Karena Ali itu adalah menantu Nabi, pernah suatu hari Sayyidina Ali itu tidak makan sama sekali. Beliau tidak memikirkan dia, tidak. Yang beliau pikirkan adalah cucu Nabi yang merupakan anaknya. Melihat Hasan Husain tidak makan sehari penuh, kemudian beliau kan gamang. Karena gamang, akhirnya menghadap Nabi Muhammad SAW. Di hadapan beliau, Sayyidina Ali itu memberanikan diri untuk bermohon, ya Rasulullah, saya sudah tidak makan sehari. Jawaban Nabi gimana? Nabi senyum-senyum saja. Nabi itu sosok yang tidak pernah tidak senyum, tapi suka gurau. Guraunya Nabi kok ketahuan terlalu panjang. Nabi itu pernah bergurau begini, guraunya itu juga sama ibu-ibu kebetulan. Pada saat di majelis begini, Nabi itu didatangi ibu-ibu yang mungkin sudah agak tua, sudah agak sepuh. Akhirnya ibu itu tanya kepada ditanya begini, ya Rasulullah, apakah nanti saya masuk surga? Nabi senyum saja jawabnya. Kemudian beliau mengatakan, Mbah, tidak, kamu tidak akan masuk surga. Yang tanya perempuan tua. Akhirnya menangislah ibu-ibu itu, tapi Nabi tetap senyum saja, Bu. Akhirnya Nabi menemukan begini, Mbah, besok kalau
kita masuk surga tidak seperti hari ini kelihatan keriput tua, tidak. Besok kamu masuk surga, jenengan semua itu menjadi cantik seperti yang Anda inginkan pada saat di dunia. Akhirnya tertawalah si perempuan duai, jenengan semua bu, kita semua nggak usah khawatir, mungkin hari ini hidungnya kurang maju, kan ada pada saat kita ngaca di depan cermin, kok alis saya kurang begini, kan begitu misalnya bu, hidung kita kurang mancung, itu kan tidak pede. Tidak usah khawatir bu, besok pada saat masuk surga itu semuanya seperti yang kita inginkan, dan semuanya mudah, tidak ada yang keriput, tidak ada. Nah, makanya Nabi senyum-senyum saja pada saat ditanya perempuan yang agak tua. Akhirnya ketawalah semua pada hari itu. Nah, itu kan. Makanya agama itu tidak bisa dibawa dengan ketegangan, tidak bisa. Harus dengan rileks dan kembali lagi cerita tadi, saat Sayyidina Ali itu menghadap Rasulullah bermohon dan mengatakan saya sehari sudah tidak makan, Nabi jawabnya begini, Sayyidina Ali, kesini kamu, tidak bahasa kita, di perut Nabi itu sudah diganjal dengan batu. Ali, kamu sehari, saya sudah 3 hari. Kita tidak makan 3 hari. Apa yang kita rasakan itu? Tidak makan sehari pun kita. Nabi itu 3 hari tidak makan. Akhirnya Sayyidina Ali semenjak peristiwa itu tidak pernah mengeluh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau itu orang yang sangat dermawan. Sayyidina Ali dermawan sekali, walaupun tidak punya. Hari ini punya satu barang, hari itu pula dikasihkan orang lain. Itu Sayyidina Ali. Punya uang 1000, ya nanti dikasihkan orang. Loh, nanti gimana saya, itu urusan itu Sayyidina. Kalau Sayyidina Utsman beda lagi, beliau orang dermawan, 50% hartanya diberikan. Kalau kita tidak loh, 2,5 berat sudah. Ya semakin kaya orang itu kan semakin berat untuk mengeluarkan hartanya memang. Hari ini umumnya kita punya uang 10.000 kita kasihkan anak enteng. Tetapi pada saat kita punya uang 10 juta kita kasihkan separuh kan sudah agak berat. Iya dong. Berarti sedekah itu paling ringan diberikan orang yang tidak punya. Sebenarnya loh, semakin kita itu punya uang banyak semakin berat. Punya kita uang 100.000, 50 kita kasih orang enteng, tapi punya uang 10 juta atau 10 miliar kita kasihkan yang separuh berat. Makanya tidak ada istilah dalam kita itu berbagi menunggu kaya, karena semakin kaya itu semakin sampai dari sini kita sambung minggu depan ya.